Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nama saya Farhan Priyata Fatur Rahman dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan ma'rifatullah yang artinya mengenal Allah. Yang pertama-tama yaitu tafakur. Tafakur atau suatu metode untuk lebih memudahkan mengenal Allah. Kegiatan tafakur yaitu berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal, berpikir membayangkan. Kalbu, merasakan atau menghayati. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang mampu mempergunakan pikiran secara dalam dan merenung. Hasil dari proses tafakur adalah keistimewaan, namun jika berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, maka hasilnya kekeliruan. Manfaat dari mengenal Allah melalui contohnya. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak sombong ketika hidupnya. Yang ketiga, akan selalu optimis dan menghadapi kehidupan. Yang keempat, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang kelima, memiliki ruhiyah iman yang kuat. At-Tariq ila ma'rifatullah, jalan mengenal Allah. Ayat qauliyah, perkataan langsung oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Ayat Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama dengan zaitun, yang kedua tin, yang ketiga bete hasinki, keempat kota Makkah. Ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan nakli dan akal. Metode Islam dan tidak ada sembarangan seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kedua, membenarkan surat Al-Imran. Yang ketiga, menghasilkan iman. Metode selain Islam, pertama, dugaan dan hawa nafsu. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, berakibat kafur. Al-Manawi min ma'rifatullah, menghalang mengenal Allah. Secara garis besar, ada 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat, penyakit hati atau nafsu. Yang kedua, maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Ada 5 jenis. Maradu syahwat terdiri dari yang pertama al-fisiku, kefasikan. Yang kedua al-kibru, kesombongan. Yang ketiga al-zulmu, kezoliman. Yang keempat al-kidzu, kedustaan. Yang kelima kasratul ma'asi, banyak melakukan kegiatan maksiat. Maradu syubhat. Yang pertama al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua al-ihyab, keraguan-raguan, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Yang ketiga an-ihirab, penyimpangan. Yang terakhir al-ghafiyah, al-adilah, ala wajudillah, bukti keberadaan Allah. Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang baik. Terbantahkan ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama, ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Fitrah adalah ajas dasar yang murni bahwa manusia diciptakan dan dihidupkan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ad-dalilul hisi, dalil yang dapat diindra, bukti visitensi yang bisa dilaksanakan oleh indera manusia seperti kejadian luar biasa atau mukjizat yang terjadi pada umat manusia. Yang ketiga, ad-dalilul dakli, dalil ahli atau akal. Jika memperhatikan sebagai fenomena di alam semesta, maka akan sampai di kesimpulan bahwa itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang keempat, al-dalilul nakli, nas, pembuktian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merujuk
sudah dijelaskan kitab suci. Yang kelima, ad-dalilul tarik, dalil sejarah bahwa eksistensi Allah sudah diberitakan dari zaman manusia pertama yaitu Adam sampai sekarang. Tauhidullah, mengesahkan Allah, berasal dari kata tauhid yang bermakna menjadikan Allah berbagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhusyuannya. Konsep tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyatullah, mentauhidkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menegaskan bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan isinya. A. Kezalikan, Allah sebagai pencipta. B. Ruzikan, Allah sebagai pemberi satu-satunya rizki. C. Malikan, meyakini bahwa Allah sebagai raja dan pemilik. Yang kedua, tauhid mukriyatullah yang bermakna: yang pertama, walian, Allah sebagai pelindung pemimpin. Yang kedua, hakiman, pembuat hukum dan pedoman hidup. Yang ketiga, amiran, pemerintahan Allah. Setelah menetapkan hukum, maka Allah menentukan sistem pemerintahan sesuai perintahnya. Yang ketiga, tauhid goyatan, yang dituju bahwa Allah sebagai ilahin nas, yaitu sembahan umat manusia, serta satu-satunya goyatan yang dituju yang disembah, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahan ma'buja, Tuhan yang disembah. Al-hayah fi jilaili tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Tidak mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwawal loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, zat esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang kedua, sifat. Berikutnya, as-sifat, sifat dan al-asma, nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga, nama-nama. Yang keempat, al-fal, perbuatan. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-fal, perbuatan, penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan al-fal Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan kehendaknya. Macam-macam tauhid. Yang pertama, asma wa sifat. At-tauhidu asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pemelihara dan pemberi rezeki alam semesta, pemilik alam semesta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.